Pelajar SMPN 2 Cimanggu Cilacap, korban bullying atau perundungan dari teman sekolahnya menjadi sorotan netizen. Kondisinya pun mendapat simpati dari publik dan banyak netizen. Dari netizen yang peduli dengan kondisinya, Felix pun mendapat donasi sejumlah 40 juta rupiah hasil penggalangan dana yang dimotori oleh Marisha Ica. Dana yang digalang secara online dan disambut antusias oleh netizen tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Marisha Ica kepada keluarga Felix di Cilacap. Di tengah kepedulian tersebut, sorotan netizen pun kembali terarah kepada kepala sekolah Felix yang di mata netizen terkesan membela pelaku dengan menyebutnya siswa berprestasi di tengah simpati netizen terhadap kondisi Felix yang tubuhnya memar usai dipukul oleh pelaku. Lantas, seperti apa pula publik figur menanggapi sikap KPAI tersebut? Terkait aksi perundungan atau kekerasan di sekolah, sejumlah selebriti baru-baru ini sempat merasakan jika putra-putri mereka mengalami hal serupa. Hal itu pun dialami oleh putra Raffi Ahmad yaitu Rafathar yang mengaku dipukul oleh teman sekolahnya. Juga Fania, putri Vena Melinda yang mengaku anaknya terkena lemparan batu dari temannya hingga membuat salah satu matanya mengalami bengkak. Lantas, seperti apa Raffi Ahmad dan juga Vena Melinda ketika menghadapi kasus yang menimpa putra-putri mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat mendidik seseorang, pada kenyataannya justru masih terjadi ketimpangan. Ya, aksi bullying di Indonesia saat ini pun justru banyak terjadi di kalangan pelajar. Yang terbaru terjadi di SMP Negeri 2 Cimanggu Cilacap, Jawa Tengah. Pelajar bernama Felix menjadi korban bullying dari teman sekolahnya berupa penyiksaan fisik. Menurut pengakuan Marisha Ica yang menjenguknya kemarin, hingga kini Felix pun masih merasa trauma atas kekerasan fisik yang dialaminya. Peduli atas kondisi korban yang mengalami memar di sekujur tubuhnya, Marisha Ica pun akhirnya tergerak untuk menggalang dana secara online dan terkumpul sekitar 40 juta rupiah. Marisha Ica pun kemudian datang ke Cilacap untuk menengok Felix dan menyerahkan langsung hasil penggalangan dana tersebut kepada orang tua Felix. Hasil donasi dari teman-teman semua yang sayang sama Felix, cuma diterima Ibu. Saya datang hari Minggu, langsung pulang pergi, terus menjenguk Felix langsung. Keadaannya mungkin terlihat sehat, tapi dia saya lihat
psikologisnya lumayan cukup trauma ya. Terus aku pelukin dia, rambutnya semuanya, pokoknya kamu harus kuat. Kalau moral pasti, materi saya mencoba untuk membantu. Tapi yang pasti dengan case ini jangan dianggap remeh, karena ini adalah contoh untuk banyak anak-anak di luar sana yang melihat, jutaan orang yang melihat. Jangan sampai ini dianggap sesuatu yang sepele. Kemarin itu dokter dan psikolog semuanya datang. Terus saat ini katanya mentalnya masih trauma ya. Takut. Lihat gitu. Iya, dia takut ketemu, akhirnya masih takut untuk dengan keadaan itu, dia masih terbayang-bayang katanya. Mamahnya itu yang kasihan ya menurut aku. Terlihat tegar, tapi kesedihan tuh masih ada gitu di dalam mukanya gitu. Makanya pas awalnya tegar-tegar, begitu aku pelukin ibu ini, akhirnya dia menjadi diri dia gitu. Belakangan ini, aksi bullying memang marak terjadi di kalangan anak-anak. Dan banyak masyarakat yang mengecam aksi tersebut dengan alasan apapun. Ya, kegeraman netizen itu jugalah yang kini dialamatkan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cimanggu Cilacap, Jawa Tengah, yang pernyataannya justru terkesan membela pelaku perundungan dengan menyebut jika pelaku adalah anak yang berprestasi. Lantas benarkah? Marisha Ica pun juga turut mengecam pernyataan dari kepala sekolah tersebut. Lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara 2. Jadi prestasi ada. Ya, Ananda F ini sebetulnya kan dari sisi prestasi kan sangat luar biasa ya. Pernah menjuarai pertandingan silat gitu ya. Kemudian juga MTQ juga kita dapatkan gitu. Namun nilai-nilai yang didapatkan terutama di silat itu sebetulnya kan mengajarkan untuk menolong antar sesama, kemudian ada sportivitas di sana gitu ya, ada hal-hal yang nilai-nilai baik yang sesungguhnya tertanam dalam olahraga itu. Namun nampaknya nilai-nilai ini belum mampu dilakukan oleh Ananda F ini sehingga melakukan tindak kekerasan yang dimana itu melanggar undang-undang. Nah itu yang aku posting hari ini ya. Pokoknya insya Allah aku akan membantu untuk mendapatkan keadilan sehingga negara ini tidak lagi ini kan contoh yang kurang baik. Apabila ini tidak dikelirkan dan beritanya turun begitu aja, aku khawatirnya akan menjadi contoh-contoh yang lain gitu. Jadi bukan hanya Felix yang saya tolong, mungkin saat ini kelihatannya Felix gitu, tapi di sini kan sedang menolong banyaknya anak-anak di luar sana gitu, sehingga agar dilirik oleh negara kita gitu. Apa solusi yang negara punya? Karena kan setelah Felix ternyata masih banyak ada Felix yang lain. Apa solusi yang dimiliki sama negara saat ini dengan kejadian seperti ini? Apakah contoh memang ada perundang-undangan anak-anak gitu ya, tapi apakah anak-anak seusia seperti itu saat ini kan sudah terjadi? Apa dampaknya setelah kejadian ini? Apa efeknya? Apakah ada hukuman khusus anak-anak? Apakah ada penjara khusus anak-anak? Ya kan? Apakah ya memang kita harus tetap walaupun seburuk apapun itu anak kecil, kita tahu, tapi ini kan udah menjadi contoh untuk se-Indonesia, bahkan orang luar pun tahu gitu ya. Jujur saya prihatin ya, sangat prihatin karena apa? Harusnya kita saling sayang, saling cinta. Ini malah banyak video beredar bully ya sama teman, bahkan masih tergolong usianya masih pelajar itu. Nauzubillah ya. Intinya adalah gini, kita mendekatkan diri kepada Allah, berlindung kepada Allah. Insya Allah tidak akan ada lagi bully-bulian ya atau kekerasan dengan alasan apapun, tidak dibenarkan.
Tak hanya kepala sekolah saja yang mendapat kecaman dari netizen. KPAI pun turut dikecam oleh netizen di jagadmaya terkait pernyataannya yang menyebutkan jika kasus bullying bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice, yaitu pendekatan dalam menyelesaikan masalah dalam hukum pidana dengan berfokus pada rekonsiliasi, pemulihan, dan restorasi hubungan kedua belah pihak. Lalu, bagaimanakah KPAI menanggapi banyaknya bulian yang dialamatkan kepada lembaganya atas pernyataan tersebut? Dan bagaimana pula Marisha Icha serta Aldi Taher menanggapi hal tersebut? Haruskah pihak sekolah membuat aturan yang tegas dan menegakkan disiplin sekolah lengkap dengan sanksinya terkait siswa yang melanggar? Nah, restorasi justice ini kan ada syaratnya sangat ketat sekali. Misalnya antara anak korban dengan anak pelaku dan termasuk juga keluarga bersepakat untuk berdamai gitu ya. Ini kan syarat utama. Kalau syarat utama ini tidak terpenuhi ya maka proses penuntutannya akan berjalan gitu ya. Jadi mulai dari proses penyidikan, penuntutan, restorasi justice atau nanti kalau mau disepakati berujung ke diversi, ini kan wajib itu dilakukan oleh aparat hukum. Artinya aparat hukum menawarkan kepada keluarga korban, keluarga pelaku gitu ya, jika terjadi kesepakatan ya maka akan dilakukan diversi. Ini memang karena sosial media yang dimana mungkin banyak games yang pukul-pukulan sehingga anak-anak meniru, itu kan tidak bisa dicegah. Yang bisa mencegah adalah dengan case yang seperti ini, diedukasi bahwa dengan terjadi seperti ini mengakibatkan anak itu menjadi seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan dibiarkan begitu saja dengan hukuman-hukuman yang ringan, ya menurut aku ya lihat aja nanti. Jadi anak-anak di luar sana akan merasa biasa aja. Ya yang saya sarankan ya seperti seperti di sekolah. Sekolah itu membuat aturan kalau anak sekolahnya itu nggak masuk, berkomunikasi dengan wali kelas, dengan orang tua murid, yang kalau anaknya itu, anak di sekolahnya itu nggak masuk, harus menginformasi gitu, paham nggak? Jadi harus informasi sehingga kalau ada yang nggak masuk ketahuan, jadi nggak ada cabut-cabutan lagi, ya kan? Soalnya kan mereka bisa cabut, itu kan awalnya cabut dari sekolah, akhirnya ngumpul-ngumpul sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya pasti gini ya, sekarang ini era sosmed ya, kita itu harus benar-benar ya itu tadi, kita tunjukin kebaikan ya. Makanya kenapa saya baca Al-Quran rekam posting. Dengan baca Al-Quran insya Allah hati tenang. Dengan baca Al-Quran insya Allah kita tidak melakukan kemaksiatan atau bully atau segala macam. Jadi intinya beriman kepada Allah dan saling sayang. Harusnya kita sebagai generasi muda itu membangun Indonesia dengan cara berkarya yang positif ya. Nah jadi semoga jadi pelajaran ya, jadi buat yang lain-lain yang kalian selalu melakukan bully itu stop ya. Karena apa? Dosa ya. Lebih baik kita saling sayang, saling cinta. Karena apa? Dengan kita saling sayang, saling cinta, insya Allah kita akan rukun dan bahagia. Dari kabar Felix yang menjadi korban perundungan di Cilacap, Jawa Tengah dan mendapatkan donasi dari masyarakat. Lantas, seperti apa pengalaman anak sejumlah selebriti yang mendapatkan aksi kekerasan dari teman sekolahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selain kisah Felix, korban perundungan Cilacap yang sempat menghebohkan jagadmaya, beberapa waktu lalu, putra Raffi Ahmad yaitu Rafathar
mengaku dipukul oleh teman sekolahnya. Menghadapi kejadian tersebut, Raffi pun justru menanggapinya dengan sangat bijak. Ketika itu, Raffi pun menunjukkan sikapnya sebagai seorang ayah yang bijaksana dengan menanggapi kasus tersebut secara reaktif tapi tetap tenang. Ia pun memanggil Rafathar lalu diajak bicara dan menanyakan kronologis kejadian tersebut kepada Rafathar. Raffi mengungkapkan jika ia pun menasihati Rafathar untuk menjadi seorang anak laki-laki yang berani dan hebat dan bukan menjadi anak laki-laki yang bermental picik. Menanggapi kejadian tersebut, Nagita Slavina justru menanggapinya dengan emosional bahkan menangis. Ya biasa, namanya juga anak kecil lah. Yang penting kan kita ajarin dia, diajarin supaya yang penting Rafathar tidak boleh mukul duluan. Tapi diajarin jadi laki-laki. Tadi Gigi kemarin katanya sempat nangis ya Gigi, gara-gara parah ya kalau tonjok, bener nggak sih Kak? Rapi. Ya dengar berita namanya inilah anak-anak di sekolah kan suka ada aja lah insiden apa berantem, namanya juga anak laki tapi nggak ini sih, maksudnya nggak yang gimana gitu. Aku juga belum denger detailnya sih. Biasanya yang paling care banget Iya sama pasti anak. yang namanya ibu mah pasti kaget aja ya bagi kayak gitu. Aku juga pernah anakku berantem di sekolah, tapi ya biasalah, maksudnya yang penting mereka justru itu proses dari anak-anak untuk mereka menyelesaikan masalah. Ya, Sikapi. kalau saya sih waktu itu kan pasti berkomunikasi sama gurunya, nanya sama anaknya kenapa bisa sampai seperti itu, dikasih pengertian. Ya misalnya dia bilang saya temennya duluan gitu ya, kita kasih pengertian harusnya kalau seperti itu gimana kayak gitu. Tapi memang kalau misalkan anak laki sih, kalau misalnya memang di ini ya harus bisa melindungi diri. Tak hanya Raffi Ahmad, Vena Melinda pun merasakan bagaimana pedihnya melihat Fania yang matanya bengkak dan iritasi akibat terdampak timpukan batu oleh teman sekolahnya. Vena mengaku dirinya pun sempat menangis dan merasa panik. Bahkan ia pun histeris karena tiba-tiba saja mata kanan Fania mengalami pembengkakan hingga tidak bisa dibuka. Ia pun mengeluhkan sikap pihak guru yang tidak memberikan kabar secepatnya terkait insiden tersebut. Dan Vena mengaku telah membicarakan hal tersebut dengan pihak sekolah. Pihak sekolah mengaku akan mengubah standar operasional prosedur di sekolah. Tak lama setelah berobat ke dokter, kondisi mata Fania pun perlahan-lahan membaik pasca berobat ke dokter spesialis mata. Sakit nggak Fania? Udah sembuh. Ya jadi alhamdulillah nih tadi pagi aku udah bawa ke spesialis mata. Untungnya alhamdulillah nggak kena retina, nggak kena syaraf mata. Jadi masih bisa dikasih ini obat salep sama vitamin A ya untuk mata. Ya memang kejadiannya sih di sekolah, cuma ya tadi aku juga udah ke sekolah, aku udah conference juga sama gurunya, sama ownernya yang punya sekolah, sama juga kepala sekolah. Jadi memang mestinya sudah dilaporkan dari kemarin sama kejadian. Tapi karena nggak ada laporan ke aku, jadi kasih taunya Fania ini cuma kena debu. Nah makanya aku juga kemarin itu nggak ngeh kan, ternyata dia itu kena serpihan batu. Itu kejadiannya hari apa Mama? Ya kemarin dia olahraga, terus temennya itu entah saya nggak tahu bercanda atau apa, pakai ada serpihan batu kecil-kecil, terus kena matanya dia yang kanan. Cuma dianya tuh nggak nangis ya, cuma pas pulang sekolah mau balik kenapa kok matanya berair gitu, tapi nggak bengkak, cuma bengkaknya pas malam gitu. Itu yang saya panik karena kan kalau udah malam kita nggak ada dokter spesialis mata. Jadi itu yang saya tadi komplain, kenapa kok nggak gurunya dari awal kasih tahu kalau dia itu terkena serpihan batu bukan terkena debu gitu. Jadi, Sempat bengkak nggak sih Mam? bengkak kemarin itu saya sampai nangis karena kan
nggak tahu mesti ngapain ya, karena kalau ke UGD juga nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada, bukan dokter spesialis mata. Ini memang tadi makanya matanya dicek benar kan, karena Atala yang bawa ke UGD tadi, karena saya udah shock banget. 7:30 tuh saya ngeliat Fania udah bengkak, berair dan udah hijau-hijau sampai lengket tuh saya udah nggak bisa ngomong, sampai histeris aja bisanya. Karena saya tuh sangat kecewa kan, sangat takut, khawatir, kan takutnya buta kan gitu. Makanya aduh amit-amit terus bisa. Alhamdulillah akhirnya udah ada solusi dari pihak sekolah bahwa mereka akan memperbaiki SOP kalau anak misalkan ada terkena serpihan oleh temannya, sehingga orang tua ini cepet tahu kan. Kalau enggak kan takutnya kayak kemarin kejadiannya pagi, saya baru ngehnya tuh pas saya pulang jam 7:30 itu udah bengkak banget karena nggak ada pengobatan apapun kan, karena dibilangnya kan cuma kan ada bulu. Selain kabar dari Raffi Ahmad yang pernah merasakan Rafathar dipukul oleh teman sekolahnya, serta Vena Melinda yang merasa sedih karena Fania ditimpuk oleh teman sekolahnya. Lantas, seperti apa kisah Boy Hamzah di mana wajah anaknya dipukul oleh teman sekolahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Selain kisah miris yang dialami putra Raffi Ahmad dan putri Vena Melinda yang menjadi korban kekerasan dari teman sekolahnya, rupanya hal tersebut juga dialami oleh putra Boy Hamzah. Ya, Boy Hamzah mengaku sedih karena wajah putranya dipukul oleh teman sekolahnya hingga matanya pun mengalami pembengkakan. Boy pun mengisahkan anak pertamanya yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu pun pulang ke rumah dengan mata memar. Atas kejadian tersebut, Boy Hamzah sempat berniat mendatangi pihak sekolah. Namun, sang istri pun mencegahnya. Menurut pengakuan sang istri kepada Boy, bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan oleh pihak sekolah dan orang tua dari anak yang memukul telah mendapat peringatan dari sekolah. Kemarin aja anak saya ditonjok matanya di sekolah gitu kan. Ya, kalau saya bilang udah unsur pembulian juga. Saya mau datang tuh ke sekolah, tapi kata istri saya nggak usah katanya. Bapaknya udah dipanggil dan anaknya udah nggak suka gangguin anak saya lagi, ya kan. Nah saya mau datang tuh, mau ngobrol sama bapaknya. Kalau kamu nggak bisa ngajarin anak kamu, nanti saya ngajarin kamu. Oh iyalah, anak kita nggak pernah kita apa-apain kok. Tiba-tiba bisa terluka, bisa matanya biru gitu. Kalau misalnya mungkin bercanda main pukul-pukulan atau berantem, yang namanya anak SD mungkin pukul-pukul di badan is oke lah gitu ya kan. Tapi kalau udah di mata, ini kan fatal ini indera ini kan, cacat fisik nih, bisa cacat mata, di belakang kepala, ya kan, di alat-alat vital, organ vital lain. Nah itu, aduh, nggak bisa ngebayangin saya apa yang akan saya lakukan. Maaf ya, ini bukan provokasi, tapi ini kembali kepada diri saya. Kemarin nggak diperiksa ke dokter, matanya biru si Yusuf, ya kan, matanya biru, 2 hari 3 hari hilang birunya. Ya kata istriku, ya udahlah katanya, jangan. Nah kalau sampai terjadi lagi berarti memang anaknya nggak bisa dikasih tahu, ya kan, udah dikasih tahu sama orang tuanya. Nah ini peran orang tua ini sangat penting sekali. Yuk mari yuk orang tua, sama-sama kita didik anak-anak kita, ya kan. Ya kalau anak-anak berantem itu biasa, cuman jangan sampai ngebully, terus sampai mau mencacatin gitu, janganlah, jangan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.